Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan membeli bakwan, pulangnya lewat Suramadu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Zakwan yang manisnya semanis madu. Halo, perkenalkan, saya dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah, UIN Syarif Hidayatullah. Jadi di sini saya akan memberikan ataupun sharing tentang challenge saya dalam UAS ujian akhir semester matkul ilmu komunikasi, yakni tentang menjalankan sholat tahajud, lalu mendoakan orang tua di setiap sholat 5 waktu, lalu juga membaca Al-Quran 5 halaman setiap harinya dimulai dari surat Al-Baqarah. Jadi proses saya dalam menjalani challenge ini sungguh sangat banyak. Ketika saya melaksanakan sholat tahajud, saya harus benar-benar bangun pagi hari pada jam 2 pagi. Ketika bangun saya harus cepat-cepat untuk berwudu. Lalu ketika berwudu saya melaksanakan sholat tahajud tersebut. Lalu untuk mendoakan orang tua setiap waktu sholat, saya ketika setiap sholat saya tidak lupa untuk mendoakan orang tua saya. Mungkin itu akan menjadi habit saya untuk setiap harinya walaupun tidak UAS selalu mendoakan orang-orang tua saya. Lalu juga saya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini saya lakukan ketika selesai sholat tahajud. Saya melaksanakan 5 halaman, membaca 5 halaman dalam Al-Quran. Bukan berarti saya setiap sholat tidak membaca Al-Quran ya. Mungkin itu juga sudah saya lakukan dalam UAS ini. Lalu apa saja sih yang saya alamin? Sungguh banyak. Ketika saya mengalami proses dalam sholat tahajud, itu dalam perasaan hati saya kayak entah mengapa ya, kalau saya bangun tidur tuh rasanya tuh yang di pikiran saya, sholat tahajud itu kayak menjadi mungkin tekanan ya, tapi tekanan itulah yang memaksakan kita untuk terus berkembang menjadi lebih baik gitu. Lalu ketika saya mendoakan orang tua, mungkin di sela-sela kesibukan kita di dalam kampus Universitas UIN Syarif Hidayatullah ini, kita lupa untuk mendoakan orang tua. Tapi karena adanya tantangan ini, kita selalu mendoakan orang tua kita di setiap waktu. Nah, lalu ketika membaca Al-Quran, mungkin dalam pribadi saya jarang nih membaca Al-Quran untuk mengulang-ulang lagi. Dengan adanya ini yang saya alami, saya jadi sering membaca Al-Quran. Alhamdulillah ya Allah, seperti itu. Dampak yang saya alamin ketika saya mengalami 3 proses ini dalam challenge ini apa? Masya Allah. Ketika kemarin terakhir ya, mungkin dari awal pertama nih, ya kan dampaknya tuh saya tiap harinya tuh jadi sering banget bangun pagi, terus nggak tidur lagi untuk melaksanakan sholat tahajud. Lalu setelah itu sholat subuh, terus setelah itu saya ngapain lagi? Saya baca Quran. Itu dampak yang luar biasa, sampai itu ya dalam diri saya itu merasa tenang gitu. Jadi sering melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Dengan dampak saya mendoakan orang tua, saya juga merasa lebih ya Allah ya kan, ampunilah dosa kedua orang tua saya dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi hamba waktu kecil. Saya jadi muhasabah diri, banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Jadi saya mencoba untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Lalu ketika membaca Al-Quran, saya lebih teringat dengan kalam-kalam Allah bahwa saya dunia ini cuma sementara gitu. Lalu apa sih tips-tips kita supaya kita tuh bisa untuk melaksanakan ini semua? Mungkin tips-tips yang bisa saya kasih itu ada 3. Apa saja? Yang pertama niatkan dalam hati bahwasanya itu kita yakin, ya kan? Yakinkan dengan iman, yang penting itu. Lalu kedua apa? Kita usahakan. Bagaimana cara mengusahakannya? Usahakan dengan amal kita, ya kan? Lalu ketika kita sudah yakin dan usaha, apa? Yang ketiga, kita harus sampaikan. Sampaikan dengan apa? Sampaikan dengan perbuatan. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan amal, sampaikan dengan perbuatan. Itu tips dari saya. Lalu untuk kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah itu menjadi habits kita. Oke teman-teman, untuk inilah refleksi saya dalam menjalankan challenge ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Satu kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.